Set, set, set. Kok lucu? Ya, tenang aja. Ini sengaja biar nggak ngantuk, Bapak Ibu, biar nggak ngantuk ya. Biar nggak ngantuk ya. Kita untuk sesi SKD TWK kali ini kita ada Kak Arya ya di sini ya. Mungkin Kak Arya sudah standby, Kak. Halo Kak, selamat malam Kak Arya. Sudah bergabung? Malam-malam, halo, 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 halo. Wah, ini dia nih. Oke, sudah bergabung ya Mas Arya ya. Sudah siap ya. Mas Arya lagi di mana, Mas? Ya, di rumah aja nih, Oh, nemenin lagi di teman-teman, bapak ibu semua yang mau persiapan TWK. sih, mantap sekali. Oke deh kalau gitu jadi semangat juga ya. Ini kayak Mas Arya habis dari masjid kayaknya nih. Ya, ya, oke deh kalau gitu. Siap. Baik ya, Bapak sekalian kita segera mulai sesi kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya seperti biasa kita doa dulu Bapak Ibu ya. Kita doa dulu, saya pimpin ya biar diberi kelancaran dan kemudahan. Habis itu kita foto. Ya, kita foto habis doa kita foto. Oke? Seperti itu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim ya. Sebelum kita mulai agenda kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar Bapak Ibu sekalian yang hadir pada Zoom kali ini ilmunya bisa digunakan, bisa bermanfaat, bisa memberi kemudahan tentunya di dalam tes pelaksanaan tes SKD di CPNS 2024 nantinya. Amin amin ya rabbal alamin, bisa tercapai semua cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, berdoa menurut agama dan macam masing-masing di dalam hati, berdoa dimulai. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Doa, berdoa tidak pernah selesai. Yuk, mari boleh silakan kita foto dinyalakan dulu kameranya yang tidak terkendala kamera, boleh ya? Nah, ini ya, Kak CPNS 2024 nih, wah, luar biasa sekali ya. Halo, Kak. Ada banyak sekali ya. Nih ada Kak Barkat, Kak Mirzana. Kak Barkat, coba change change videonya, Kak. Tampak depan, Kak. Ini Kak Barkat kayak dua kamera nih, saya lihat nih tadi. Ada Kak Sri, ada Ibu Sri, ada Ibu Nindi, ada Kak Labubu, selamat malam Kak, dan yang lainnya. Oke, sudah cukup ya? Siap kalau begitu. Sip, saya ambil foto ya Bapak Ibu ya. Set. Malu Mas. Oke kalau gitu. Sip, saya mau jempolnya. Saya mau jempolnya. Seperti biasa kalau sama saya mau jempolnya. Jempolnya mana? Oke, satu, dua, tiga. Mantap, luar biasa. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, baik kalau begitu kita sudah doa ya, kita juga sudah foto bersama. Jadi itu tandanya kita bisa langsung saja memulai sesi TWK pada malam hari ini. Mungkin dipersilakan Mas Arya, waktu tempat dipersilakan. Monggo Mas. Baik, terima kasih Mas Ega. Selanjutnya saya ambil alih ya Mas ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Hamin berapa SKD? Kan beda-beda nih jadwalnya. Boleh saya absen dulu nih. Karena tadi Mas Ega belum absen kan, saya yang absen. Absennya pakai tanggal SKD-nya deh boleh ya. Hamin berapa sih? Beda-beda nih soalnya nih. Oh ini udah ada yang jawab. Vina Hamin 1. Oh ada yang Hamin 2. 25 Oktober. 4 November. Oke. Oh, 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 masih ada yang bulan November. Ah, masih ada yang bulan November juga ya. Masih lama. Oke. Tanggal 21, 22 Oktober besok. Oke. 24 Oktober, 1 November. Siap. Oke, wah banyak nih. Oke, 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 oke. Siap. Nah, berarti masih ada persiapan ya, masih ada sedikit waktu yang tersisa buat Bapak Ibu kembali mereview, kembali latihan soal lagi biar makin inget nih materi-materi yang akan diujikan nanti. Nah, tadi saya udah nanya terkait dengan absen dengan Hamin berapa ya untuk SKD-nya. Saya mau nanya, pasti kan udah mantengin begitu ya, mantengin kabar-kabar burung, terus berita-berita, mungkin sedikit tweet-tweet, apa namanya, cuitan-cuitan orang yang sudah melaksanakan SKD, field report juga. Bagaimana untuk TWK? Apa berita apa, kabar apa yang sudah Bapak Ibu dengar? Boleh coba dituliskan gitu ya. Apa kabar, kabar apa, berita apa, terus juga apalagi ya, desas-desus seperti apa yang sudah Bapak Ibu dengar di media massa terkait dengan pelaksanaan SKD, pelaksanaan tes CPNS tahun ini. Oke, katanya TWK soalnya panjang-panjang Kak, bener nggak sih? Full penalaran katanya. Katanya TWK, oh TWK, bukan Ipara dalam maut lagi ya, TWK dalam maut. Para benar, penalaran full Kak. Oke, soalnya hots banget. Intinya katanya TWK dalam maut. Waduh, soalnya butuh
Satu soal butuh 3 menit kerjainnya KTK, katanya BPPKI muncul agak lain. Oke. Saya juga sempat ngeliat satu soal, satu berita kalau apa namanya yang ditanya itu posisinya MHT duduk di sebelah mana gitu ya. Ada satu soal kayak gitu. Nggak tahu saya itu soal yang benar atau enggak gitu kan. Tapi unik juga sih soalnya apa yang kita pelajarin ternyata pas ujian itu keluarnya cukup beda. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Karena pada malam hari ini kita akan sama-sama kembali belajar lagi, mereview lagi begitu kan. Terkait dengan TWK begitu. Tes wawasan kebangsaan yang katanya TWK adalah maut. Semoga dengan Bapak Ibu gabung kelas pada malam hari ini, TWK itu menjadi sebuah rezeki ya, bukan menjadi sebuah maut. Justru TWK nanti Bapak Ibu yang nilainya paling tinggi, begitu ya. Oke, kita jadi pada malam hari ini sebelum itu pengantar dulu, perkenalan. Saya Arya Kusuma Dewa, boleh dipanggil Kak Arya. Saya adalah alumnus lulusan dari PKN STAN tahun 2022 jurusan D3 Pajak dan saat ini saya mengabdi begitu ya. Saya bekerja berkarir di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK begitu. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas begitu ya, mereview soal-soal yang berkaitan dengan TWK begitu. Oke, coba kita lihat dulu soalnya ya. Saya izin bagi layar dulu Bapak Ibu. Paket 05 SKD 2024. Siap. Jadi di sini nanti selama 1,5 jam ke depan, saya akan menemani Bapak Ibu semuanya membahas soal-soal ini. Nantinya ada 30 soal nih untuk TWK ya Bapak Ibu ya. Nanti tolong dibantu begitu ya. Saya kasih soalnya, Bapak Ibu menjawab, nanti kita bahas bareng-bareng. Begitu ya. Ini ada 30 soal, kurang lebih cukup menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman yang sudah melaksanakan SKD begitu. Kurang lebih ya 11-12 lah mirip begitu. Kalau misalkan Bapak Ibu bisa mengerjakan ini, insya Allah dijamin bisa mengerjakan yang SKD aslinya. Begitu ya untuk TWK aslinya juga. Begitu. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Kita mulai untuk pengerjaan soalnya. Tryout SKD 05 nih ya, jumlah soal 110 butir, waktu pengerjaan 100 menit. Cuman kita TWK pada malam hari ini cuma 30 soal aja. Cuma 30 soal aja gitu ya. Oke, udah ada yang jawab ready ya? Siap. Kita mulai. Nomor 1, silahkan Bapak Ibu dibaca dulu, disimak dulu soalnya begitu ya. Saya kasih waktu berapa menit ya? Pokoknya saya tunggu sampai jawabannya sudah banyak baru nanti saya akan bahas. Saya bacain dulu soalnya nih untuk beberapa soal pertama aja. Pertama, satu, di Indonesia terdapat konflik antara pemerintah pusat dan Pemda. Jadi ada konflik antara pemerintah pusat dan juga Pemda terkait dengan alokasi dana nih Bapak Ibu. Alokasi dana untuk program pendidikan. Pemda mengklaim bahwa dana yang diberikan tidak mencukupi untuk kebutuhan daerah mereka. Jadi pihak Pemda itu merasa kalau misalkan anggaran yang diberikan ini nggak cukup nih dengan kebutuhan yang mereka harus keluarkan gitu. Sedangkan pemerintah pusat menyatakan bahwa alokasi sudah sesuai dengan kebijakan nasional. Apa strategi yang terbaik untuk menyelesaikan konflik ini? Nah, ditanyanya strategi yang apa sih yang bisa ditempuh begitu untuk menyelesaikan masalah antara Pemda dan juga pemerintah pusat begitu. Ada opsi A, B, C, D, dan E. Silakan Bapak Ibu. Oke, sudah banyak yang menjawab. Ini sudah ada 20 soal ya. Di zoom sedikit lagi bisa Bang? Bisa, bisa. Coba kita zoom lagi ya. Oke. Ini nanti. Sip. Sudah mentok ya biar nggak kepotong-potong soalnya. Ini udah paling maksimal. Oke, rata-rata menjawabnya C ya. Sip, kita kunci jawabannya. C. Mengadakan pertemuan bersama untuk mengevaluasi kebutuhan daerah dan menyesuaikan alokasi dana dengan data yang ada. Kenapa nggak yang A? Kenapa nggak yang B, Bapak Ibu? Kenapa yang C? Begitu jawabannya. Ada yang bisa ngasih pendapat? Silakan. C, kenapa sih kita milih C? Jawaban C itu kenapa sih dipilih Bapak Ibu? Jawabannya betul C, cuman kenapa jawabannya C? Betul, gitu ya. Oke, musyawarah itu mufakat, ABDE itu Oke, ini Murad ini strategi yang cerdik ini. ABDE itu negatif gitu ya.
Karena harus musyawarah, dimusyawarahkan dulu karena C paling positif musyawarah mufakat. Betul ya. Jadi salah satu pengamalan butir Pancasila, sila keberapa Bapak Ibu keadilan? Keadilan musyawarah mufakat? Empat, betul ya. Jadi sila keempat salah satu butir Pancasilanya, pengamalannya, implementasinya adalah apa segala sesuatu untuk menentukan keputusan baik itu di tingkat apa daerah, di tingkat pusat atau di tingkat lingkungan sekitar begitu ya itu harus ditempuh dengan cara melaksanakan musyawarah mufakat dan yang jawaban yang paling menunjukkan opsi musyawarah mufakat adalah jawaban yang opsi C mengadakan pertemuan bersama untuk mengevaluasi kebutuhan daerah dan menyesuaikan alokasi dana dengan data yang ada. Jadi jawabannya tidak jauh-jauh dari pengamalan butir Pancasila begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dihafalkan lagi untuk butir-butir Pancasilanya supaya apa? Supaya Bapak Ibu kebayang, oh butir Pancasila yang ini, sila ini nanti akan bentuk implementasinya, bentuk pengaplikasiannya, bentuk kegiatannya itu akan seperti apa. Begitu. Oke, nomor satu clear ya. Nomor dua kita masuk. Pemerintah pusat Indonesia baru saja meluncurkan program nasional untuk pengembangan energi terbarukan. Oh, berkaitan dengan energi terbarukan. DPR mendukung program ini, tetapi mengusulkan bahwa beberapa aspek dari program tersebut harus disesuaikan lagi agar lebih cocok dengan kondisi di berbagai daerah, kondisi lokalnya. Presiden menyetujui usulan tersebut, tetapi meminta agar implementasi disesuaikan dengan kebijakan nasional yang lebih luas. Apa langkah terbaik yang sebaiknya diambil untuk menyelaraskan program nasional dengan kebutuhan lokal tanpa mengabaikan kebijakan nasional. Silakan Bapak Ibu. A, B, C, D, atau E. Oke, kita lihat ya. Oh, sudah banyak yang jawab C. Oke, C lagi. Silakan kenapa kalau C-nya? Kenapa memilih opsi C? Apa sih opsi C itu? Mengadakan konsultasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyesuaikan implementasi dengan kondisi lokal eh, sambil mempertahankan kerangka kebijakan nasional. Ya, jawabannya tepat ya yang C. Ada yang bisa ngasih pendapat kenapa jawabannya yang C, Bapak Ibu? Paling panjang. Oke. Jangan sedih nanti di soal aslinya semua opsi itu panjang, Bapak. Pak Ridwan ya, Mas Ridwan. Pak Ridwan apa Mas Ridwan ini? Menampung usulan dari pihak terkait supaya ada kesepakatan bersama. Musyawarah lagi. Ya, betul ya. Jadi masih berkaitan dengan sila keempat, implementasinya butir Pancasila, sila keempat gitu ya. Ini masih berkaitan dengan musyawarah nih nomor dua nih. Oke, nomor tiga, nomor satu, nomor dua masih mudah ya. Nomor tiga nih. Tokoh ini adalah seorang diplomat yang berperan dalam perumusan dasar negara di sidang BPUPKI. Oke, ingat-ingat tuh siapa aja yang berperan di sidang BPUPKI. Ia juga dikenal sebagai Menlu pertama Indonesia dan salah satu pendiri PBB. Siapakah tokoh yang dimaksud dalam pernyataan tersebut? Nah loh, siapa? Agus Salim kah? Ahmad Subarjo kah? Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, atau Supomo, Bapak Ibu? Monggo. BPUPKI nggak tuh? Nah loh kan tadi ada yang bilang ya di field report ada soal-soal berkaitan dengan BPUPKI. Nah kadang tuh suka ada soal yang di luar nalar gini Bapak Ibu. Kayak kita belajar apa tiba-tiba muncul soalnya seperti apa begitu. Coba kita lihat. Nah sudah mulai terpecah nih jawabannya. Tadi kan masih satu jawabannya C semua. Ini udah mulai ada yang jawaban B, A, D, B, D. Nggak ada yang mau jawab E kah? Oke, kita lihat jawabannya dari Bapak Ibu semuanya. Nah, masih ada yang jawab D, jawab B, jawab A. Oke. C nggak ada yang mau milih C. Oke, kayaknya udah nggak ada lagi yang menjawab ini ya. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Oh, masih ada yang menjawab A. Oke, kita lihat. Jawabannya yang tepat adalah siapa? Ayo. Yang tepat adalah yang B ya Bapak Ibu ya, Ahmad Subarjo. Jadi Ahmad Subarjo ini clue-nya ada di Menlu pertama atau Menteri Luar Negeri pertama dan sekaligus pendiri PBB, salah satu pendiri PBB. Begitu. Jadi eh, coba ini siapa ini yang mencoret-coret ya? Tolong fokus dulu. Jadi nih, clue-nya ada di sini, Menlu pertama, terus salah satu pendiri PBB. Gitu ya. Sidang BPUPKI. Nah, siapa tuh yang ada
kaitannya antara tiga clue yang diberikan ini? Nah, jawabannya udah pasti Ahmad Subarjo yang B. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Boleh nggak jawabannya kakak warnai biar bisa kami SS kakak? Oke. Gimana ya ini nanti kalau misalkan ke bawah harus dihapus soalnya. Coba coba coba. Kuatkan suaranya Kak, di sini lagi hujan. Oke oke. Tunggu 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 tunggu. Coba saya tulis saja ya di sini ya. Satu C, terus tadi dua C juga, tiga ini Ahmad Subarjo B. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya soal nomor 4. Oke. Nah, tokoh lagi nih Bapak Ibu sekalian. Coba saya kencengin dulu sedikit suara. Sip. Tokoh ini menunjukkan sikap nasionalisme yang kuat dengan mengedepankan sebentar. Ini karena banyak yang apa? Dan. Cek cek cek. Oke, dah. Biar fokus, biar nggak ada yang coret-coret. Saya aja yang coret-coret. Dah. Oke. Tokoh ini menunjukkan sikap nasionalisme yang kuat dengan mengedepankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Ia percaya bahwa integritas nasional harus dijaga melalui kerjasama dan musyawarah. Siapakah tokoh yang dimaksud? Nah loh, tokoh lagi. Ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Supomo, ada Ki Hajar Dewantara, ada Ahmad Subarjo. Silakan Bapak Ibu pilih jawaban yang benar. Oke. Oke, sudah ada jawaban yang masuk A, jawaban yang masuk lagi D, jawaban yang masuk B. B tadi siapa tokohnya? Oh, yang nomor 3 tadi B tokohnya adalah Ahmad Subarjo, begitu ya. Menlu pertama dan sekaligus salah satu tokoh yang mendirikan PBB. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Oke, lebih beragam lagi jawabannya ya. Sip. Tapi kayaknya yang memilih opsi yang tepat tuh masih sedikit, Bapak Ibu. Karena jawaban yang tepat adalah yang C begitu ya. Supomo. Nih jawaban yang tepat. Jadi beliau, Dr. Supomo itu adalah tokoh yang mengemukakan bahwa integritas nasional itu harus dijaga melalui kerjasama dan juga musyawarah begitu. Dan beliau juga tentunya begitu ya menunjukkan sikap atau rasa nasionalisme yang kuat dan juga mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan bangsa begitu. Jadi kuncinya adalah di integrasi gitu ya. Integritas nasional harus dijaga melalui kerjasama dan musyawarah. Nah, beliau yang mengemukakan pendapat itu. Beliau adalah Mr. Supomo. Dalam perumusan dasar negara juga mengemukakan poin musyawarah. Betul. Nah, kalau misalkan mau ditarik lebih jauh lagi, poinnya bisa seperti itu, Mr. Supomo. Gitu ya. Jawaban yang tepat adalah yang C, nomor 4. Saya tulis dulu di sini. 4 C. Oke, lanjut silakan nomor 5 ya. Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda tahun 1949 menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, tetapi juga memunculkan tantangan baru dalam bentuk pembagian wilayah dan permasalahan administratif. Apa dampak utama dari KMB bagi struktur negara Indonesia? Nah, silakan Bapak Ibu. A, B, C, D, atau E. Ada suatu keputusan yang dihasilkan dari konferensi meja bundar. Tetapi apa namanya bisa dibilang hasil dari keputusan tersebut berat sebelah begitu ya. Justru merugikan. Nah, kata kunci ada ada di merugikan gitu. Silakan Bapak Ibu pilih opsi yang menurut Bapak Ibu paling tepat. Oke, tidak ada yang menjawab. Ada yang menjawab B. Oh,
Jelasin kakak ABC tokoh terkenal apa perannya? Oke, Soekarno kita sudah tahu ya proklamasi. Nih, Soekarno proklamasi, Bapak proklamasi salah satu penyusun dasar negara juga Pancasila. Muhammad Hatta wakil presiden yang menemani Soekarno gitu. Ki Hajar Dewantara salah satu tokoh pendidikan yang mengemukakan Ingarso Songtulodo, Ingarso Ingarso Sing Karyo. Ya kalau nggak salah itu ya. Pokoknya tokoh pendidikan. Ahmad Subarjo adalah tokoh yang berkaitan dengan proklamasi salah satunya begitu. Begitu ya. Oke, kita lihat nomor 5 tadi sudah banyak yang menjawab. Oke, ada banyak yang menjawab C, ada yang menjawab B. Kita lihat apakah masih ada jawaban lagi. Kuncinya ada di hasil keputusan yang cukup merugikan dari merugikan untuk Indonesia, sorry. Oke, terima kasih sudah dibetulkan ya. Ingarso Sing Tulodo Ing Madio Mangunkarso dan Tuturi Handayani. Betul ya. Salah satu tokoh pendidikan, Bapak Pendidikan Indonesia. Oke, kita lihat jawaban yang tepat adalah yang B, Bapak Ibu. Nomor 5 adalah yang B. KMB mengakui kemerdekaan Indonesia, tetapi memisahkan wilayah Irian Barat sebagai bagian dari Belanda. Begitu. Kenapa? Karena hasil KMB mengakui kemerdekaan Indonesia, tetapi juga memunculkan tantangan baru dalam membentuk pembagian wilayah, di mana Irian Barat tetap menjadi wilayah yang belum diserahkan sepenuhnya kepada Indonesia. Pembagian wilayah dan permasalahan administratif ini menjadi tantangan yang besar bagi pemerintah Indonesia karena pada masa itu begitu banyak tantangan-tantangan yang terjadi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri gitu karena pada masa itu Indonesia baru seumur jagung begitu ya kemerdekaannya tetapi harus menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan batas wilayah kemudian berkaitan dengan hukum terus juga masih harus mempertahankan kedaulatannya begitu. Nah, di wilayah Irian Barat ini terpisah begitu. Jadi tidak dimasukkan ke dalam wilayah administratif Indonesia begitu. Jadi diambil atau dicaplok begitu ya sama Belanda untuk Irian Barat. Nomor 5 B gitu. Makanya tadi saya kasih clue atau kasih eh, sedikit opsi begitu ya untuk apa namanya referensi Bapak Ibu biar jawabannya tepat. Itu merugikan bagi Indonesia. Kenapa? Kenapa? Karena Irian Barat itu kan pada dasarnya masih wilayah dari Indonesia begitu. Tetapi Indonesia harus melepaskan atau merelakan wilayahnya yaitu wilayah Irian Barat begitu. Oke, kita lanjut nomor 6. Kita lanjut nomor 6. Sip. Di sebuah desa ada konflik antara kelompok pemuda dan kelompok lansia mengenai penggunaan tanah desa. Nah, biasa nih. Kelompok pemuda ingin membangun fasilitas olahraga, sedangkan kelompok lansia ingin mempertahankan tanah tersebut sebagai taman umum. Apa pendekatan yang paling mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menyelesaikan konflik ini? Nah, ini sudah masuk ke soal analisis begitu ya, analitik berkaitan dengan pengamalan nilai Pancasila gitu. Nilai Pancasila yang apa dan pengamalan nilai Pancasila yang seperti apa yang bisa dilakukan, yang bisa diterapkan dalam kasus ini. Silakan Bapak Ibu. Oke, kita lihat sudah ada yang menjawab. Oh, ini ada pertanyaan dari Ahmad Hifdullah. Izin nanya kalau yang menyebabkan Indonesia menjadi negara RIS itu perjanjian apa ya? Saya ingatnya di tahun 1949 setelah agresi militer Belanda. Ayo, ada yang bisa bantu jawab? Oke, kayaknya semuanya fokus ke jawab soal nomor 6 ya. Oke,
Nih fokus fokus jawab yang soal nomor 6 dulu guys, nggak apa-apa. Jadi untuk yang pertanyaan dari Ahmad Hifdullah ini, Bapak Ahmad Hifdullah, Mas Ahmad Hifdullah, jawabannya adalah konferensi meja bundar atau KMB begitu. Salah satu keputusan yang dihasilkan dari KMB tersebut adalah pembentukan RIS atau Republik Indonesia Serikat gitu. Nanya apa Kak tadi yang ditanya Mas Ahmad Hifdullah? Apa perjanjian apa yang menyebabkan Indonesia menjadi negara RIS atau negara Republik Indonesia Serikat yang menyebabkan dasar negara kita juga ikut berganti menjadi UUDS 1950 gitu ya. Ya, KMB ya jawabannya tepat ya. Konferensi Meja Bundar. Oke, kembali ke soal nomor 6. Jawaban yang banyak dipilih yang B. Kita lihat yang B. Mengabaikan konflik dan menggunakan tanah sesuai keputusan pemerintah desa tanpa konsultasi lebih lanjut. Yakin guys? Itu saya jawab yang D. Baca yang D, sorry. B. Menggunakan musyawarah untuk menemukan solusi yang memadukan kepentingan kedua kelompok dan mengakomodasi kebutuhan mereka. Ya, betul ya. Jawabannya sudah jelas begitu ya. Sudah tepat begitu karena menggambarkan poin dari musyawarah. Pokoknya intinya kalau misalkan ada masalah yang berkaitan dengan perbedaan pendapat, terus berkaitan dengan adanya selisih pendapat begitu, selisih ya ide begitu antara antar beda golongan itu utamakan musyawarah mufakat dulu begitu. Pengamalan dari sila keempat lagi, musyawarah mufakat. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih, perbedaan sila 2, 3, 5. Apa ya, Kak? Kadang suka ketukar implementasi sila kedua, 3 sampai 3, 2, 3, 5. Oke, nah kita lihat nih, ada yang jawab. Belum saya jawab, udah dibantu jawab oleh Mas Dadang Dwi Abrianto. Terima kasih, Mas. Sila kedua manusia dengan manusia. Kita lihat sila kedua bunyinya apa? Saya ingat itu dulu. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lihat poin-poinnya implementasi dari apa namanya si sila kedua itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti berkaitan dengan peri kemanusiaan. Berarti berkaitan dengan antara hubungan manusia dengan manusia, gitu ya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia berkaitan dengan manusia dengan negara. Bagaimana hubungan manusia itu apa namanya dengan manusia lain yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi dalam kacamata negara begitu, bukan kacamata manusia lagi, maksudnya bukan maksudnya kacamata manusia, kacamata negara dalam memandang hubungan antar semuanya begitu ya, hubungan antar manusia tapi dari dalam kacamata negara. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, manusia, masyarakat gitu. Bisa juga sebetulnya kalau apa namanya kita lihat gitu ya seluruh keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Keadilan sosial bagi seluruh apa sih? Saya jadi lupa gitu ya. Nah, di sila kelima itu bisa juga berkaitan dengan apa namanya negara dan juga masyarakatnya. Kenapa? Karena di sila kelima itu negara itu menjamin bahwa semua itu harus mendapatkan apa keadilan rasa keadilan yang sama baik di mata hukum baik di apa namanya pemberian bantuan begitu ya itu harus berdasarkan keadilan sosial begitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bagi terima kasih. Nah kita lihat nomor 5 tadi A ya, nomor 5 tadi apa tadi, nomor 5 tadi B. KMB mengakui kemerdekaan Indonesia tapi memisahkan wilayah Irian Barat. Oke, Kak, nanti di sini ada soal lembaga negara nggak ya? Kita lihat ya nanti ya, surprise. Implementasi Pancasila dalam keyakinan kepribadian diri, contohnya apa, Kak? Implementasi Pancasila dalam keyakinan dan kepribadian diri. Oke, ada yang bisa bantu jawab? Sini saya lempar dulu biar eh Bapak Ibu, kalau misalkan sudah memahami begitu ya, silakan dibantu teman-temannya yang belum memahami supaya ilmunya lebih nempel begitu. Menolong korban bencana.
Kita lihat implementasi Pancasila dalam keyakinan kepribadian diri. Contohnya apakah menolong korban bencana bisa masuk sih sebenarnya apa namanya perilaku bukan perilaku ya tindakan menolong korban bencana itu salah satunya juga bisa masuk di keyakinan kepribadian diri gitu. Opsinya positif semua. Nah, kalau opsinya positif semua, Bapak Ibu, yang paling apa namanya yang paling memungkinkan dan paling bisa di apa ya bisa Bapak Ibu lakukan adalah mengingat kembali butir-butir Pancasila begitu, butir-butir setiap silanya karena di setiap butir-butir Pancasila itu sudah pakem gitu ya, sudah ada apa namanya? Sudah fix begitu untuk setiap sila-silanya. Nah, memang opsinya akan menunjukkan pilihan-pilihan yang positif, tetapi pilihan-pilihan positif itu memang berdasarkan dari yang ada di butir-butir Pancasila. Nah, Bapak Ibu tugasnya saat ini adalah mencocokkan nih butir-butir Pancasila yang mana yang paling cocok begitu. Karena dari opsi A sampai E semuanya itu adalah isi atau kandungan dari butir-butir Pancasila begitu. Jadi opsi yang paling memungkinkan untuk dipilih adalah yang paling pas nih antara sila 1, 2, 3, 4 atau 5 begitu. Jadi diingat-ingat di sila 1 butir-butir Pancasilanya apa, 2 apa sampai sila kelima itu sangat membantu begitu ya testimoni dari apa namanya orang-orang yang sudah pernah mengerjakan soal-soal yang tipe seperti ini yang untuk analisis gitu. Jadi dihafalkan saja untuk yang butir-butir Pancasilanya karena itu percaya percaya sama saya itu sangat membantu Bapak Ibu dalam mengerjakan SKD khususnya TWK gitu ya. Oke, kita lihat kita lompat dulu ya nomor 7 ya biar kita selesaikan dulu soal-soalnya. Sebagai bagian dari program reformasi pendidikan, sebuah pemerintah daerah ingin mengimplementasikan kurikulum berbasis proyek di sekolah-sekolah. Namun, beberapa guru dan orang tua merasa bahwa kurikulum baru terlalu kompleks dan memerlukan waktu untuk beradaptasi. Apa pendekatan yang paling sesuai untuk mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam implementasi kurikulum baru ini? Silakan Bapak Ibu. Oke, oke, jawabannya apa kompak ya? Jawabannya B, betul ya. Jawabannya adalah yang B, opsi yang B. Tadi belum saya tulis jawabannya. Nomor 6 B, 7 juga B. Nah, betul ya jawabannya adalah yang B, mengadakan pelatihan dan sesi konsultasi untuk guru, orang tua, serta memberikan waktu untuk adaptasi dan dukungan berkelanjutan. Karena ini opsi yang paling merangkul semua pihak begitu ya, baik dari guru, pihak guru maupun pihak orang tua sama-sama saling dirangkul, tidak ada yang ditinggalkan gitu. Nah, itu juga salah satu bentuk dari musyawarah mufakat gitu ya. Oke, nomor 8. Ketika Pancasila pertama kali diperkenalkan, terdapat perdebatan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam sila-silanya, misalnya penggunaan istilah ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa penting untuk menganalisis perdebatan ini dalam memahami implementasi Pancasila di masyarakat Indonesia? Silakan. Nomor 8 nih. Tips cara cepat baca dan paham soal, Kak. Cara cepat baca. Bacanya skimming, Bapak Ibu, kayak mengerjakan soal bahasa Indonesia begitu. Jadi, apa namanya, dibaca langsung seret, langsung satu garis gitu. Jangan dibaca per kata begitu, karena nanti itu akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi dibaca sebaris langsung, terus bawahnya juga. Dan pastikan untuk di belakangnya itu tidak ada yang apa namanya kayak kecuali terus kata-kata yang pokoknya berkonotasi negatif selain jawaban yang seharusnya gitu. Karena biasanya itu juga menjadi jebakan metode skimmingnya. Oke, jawabannya yang C. Kita lihat ya betul ya. Untuk memahami bagaimana istilah tersebut mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila dan bagaimana istilah tersebut diterima oleh berbagai kelompok di masyarakat. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah apa sih memang ketuhanan yang Maha Esa itu sebelumnya diubah
sebelum diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, bunyinya seperti apa? Gitu. Ada yang ingat nggak? Sebelum ketuhanan yang Maha Esa, dia bunyinya seperti apa? Oke, atas syariat Islam, ada syariat Islamnya lebih ke Islam, betul ya? Ada apa namanya? Menjalankan sesuai syariat-syariat Islam gitu. Nah, itu yang diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa karena dianggap hanya mewakilkan satu agama saja yaitu agama Islam. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, begitu ya. Terima kasih lah Bubu. Terima kasih juga Mbak Sri Wahyuni ya. Oke, lanjut. Nomor 9. Perumusan Pancasila melalui sidang BPU PKI dan PPKI melibatkan proses debat dan revisi. Mengapa penting untuk menganalisis proses ini dalam konten konteks pengembangan dan perumusan nilai-nilai Pancasila? Silakan. Ini juga seharusnya mudah sih. Oke, tadi ada yang menjawab A, ada yang menjawab B. Silakan, Bapak Ibu masih ditunggu jawabannya. Kita lihat nomor 9. Perumusan Pancasila, mengapa penting untuk menganalisis proses ini dalam konteks pengembangan dan perumusan nilai-nilai Pancasila? Ya, dijawab A, ada yang jawab B. Ya, kita kunci jawabannya ya. Jawaban yang tepat adalah yang B, gitu ya. Untuk memahami bagaimana proses debat dan revisi mencerminkan dinamika politik dan kebutuhan masyarakat saat itu dalam membentuk nilai-nilai dasar negara. Salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai apa, Bapak Ibu? Nilai universal begitu ya. Nah, nilai universal ini itu sangat diperhitungkan dengan apa ya, begitu banyak pertimbangan oleh para leluhur kita. Kenapa? Karena mereka ingin bahwa dasar negara kita itu tidak hanya apa ya, tidak hanya bisa diaplikasikan di era atau zaman mereka saja, tetapi terus-terusan berkembang, terus-terusan apa ya, mengikuti zaman begitu. Jadi dasar negaranya tetap Pancasila, tetapi pengamalannya, implementasinya, bagaimana pelaksanaannya itu yang menyesuaikan zaman gitu. Nah, ini salah satunya melalui proses debat dan revisi juga. Nah, mencerminkan dinamika politik dan kebutuhan masyarakat saat itu dalam membentuk nilai-nilai dasar negara gitu. Turunkan soalnya pelan-pelan aja Kak biar soal berikutnya nggak nampak. Oke, siap. Oke, untuk nomor 9 opsinya yang B ya Bapak Ibu ya. Nomor 10 kita lihat. Ya, nggak bisa sih. Gimana ya? Nah, ada kayak gini lah palingnya ya. UUD 1945 memberikan landasan bagi berbagai institusi negara di Indonesia. Udah jelas ya karena UUD 1945 adalah sumber hukum paling tinggi gitu ya. Kalau misalkan kita lihat dari piramida tingkatan hukum yang mungkin waktu itu pernah saya jelaskan juga ya di kelas sebelumnya. Nah, bagaimana pentingnya analisis terhadap struktur dan fungsi institusi yang diatur oleh UUD 1945 dalam konteks pengembangan dan efektivitas sistem pemerintahan. Nah, lo silakan. Nah, tipe-tipe soalnya seperti ini nih butuh butuh apa namanya? Baca soalnya lebih dari sekali. Terutama di pertanyaannya ya, bagaimana pentingnya analisis terhadap struktur dan fungsi institusi yang diatur oleh UUD 1945 dalam konteks pengembangan dan efektivitas sistem pemerintahan. Silakan. Saya menunggu jawabannya. Oke, sudah ada yang menjawab C, cinta. C, C, C. Oke, betul ya. Untuk nomor 10, jawaban yang tepat adalah yang C. Untuk memahami bagaimana struktur dan fungsi institusi yang diatur oleh UUD 1945 berkontribusi pada pengembangan dan efektivitas sistem pemerintahan serta implementasinya dalam praktek. Oke, pertanyaannya selanjutnya. Lembaga negara apa saja yang tergolong dalam lembaga yudikatif? Silakan Bapak Ibu. Kita sambil review ya.
Kita sambil review materi, mungkin Bapak Ibu yang masih ingat silakan. MK, MA, KY gitu ya. Boleh, silakan. MA, MK, KY, betul ya. Untuk lembaga yudikatif, artinya lembaga yang berkaitan dengan hukum, apa namanya lembaga-lembaganya antara lain adalah MA, MK, KY. Kalau misalkan yudikatif tadi sudah. Legislatif siapa saja yang termasuk ke dalam eh MPR, DPR, DPD, betul ya. Jawabannya tepat. Legislatif artinya adalah ya bisa dibilang sebagai perwakilan atau wakil rakyat begitu yang mengesahkan undang-undang, yang membuat undang-undang itu adalah mereka di bidang legislatif. Apakah anggota DPD sama dengan anggota DPR? Nah, lo kemarin pemilu memilih DPR atau DPD atau dua-duanya dipilih. Ingat-ingat itu aja. Di kertas pencoblosan kemarin pas bulan Februari, eh Mas Akidatul Iza nih Mas atau Mbak ya. Pokoknya itulah ya, Mas, saya panggil Mas saja lah ya. Di kertas kemarin pemilihan pemilu, milih anggota DPR, anggota DPD beda gitu kan, orang-orangnya berbeda. Jadi antara anggota DPR dengan anggota DPD itu adalah orang yang berbeda. Tetapi anggota DPR ataupun anggota DPD adalah salah satu unsur penyusun dari MPR gitu. Karena MPR itu adalah gabungan dari DPR dan juga DPD gitu. DPD bisa independen tanpa partai, betul. Salah satunya adalah Komeng gitu ya Bapak Ibu ya. Tadi ada pertanyaan tuh, apa kaitannya antara MA, MKKY, Kak? Ada yang bisa jawab kah? MA, MKKY. Fungsinya dulu aja kali ya. MK, ya sama-sama lembaga kehakiman, betul. MK fungsinya untuk apa, Bapak Ibu? Silakan. MK, MK. Ya, KY eh, mengangkat hakim terus berkaitan dengan hakim, kehakiman begitu ya. Kalau misalkan ada eh, apa namanya anggota hakim yang bermasalah, terus anggota hakim yang tidak sesuai on track begitu ya, tidak sesuai track yang seharusnya itu berurusannya dengan KY begitu MK menyelesaikan sengketa pemilu. MK menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa pemilu gitu ya. Kalau MA menguji UU dengan UU setingkat di atasnya. Nah, terus MA itu salah satu fungsinya juga kalau misalkan sudah mentok begitu ya, apa namanya mau mengajukan kasasi itu ke MA begitu, Mahkamah Agung, menguji tingkat kasasi, betul. Kayak mengangkat hakim agung, betul. Pokoknya yang berkaitan dengan kehakim-hakiman, pengangkatan, pemberhentian, terus pemecatan itu ada di KY semuanya, Komisi Yudisial. Gitu ya. Semoga tercerahkan tadi antara MA, MKKY hubungannya ya sama-sama lembaga yudikatif, sama-sama lembaga kehakiman. Terus fungsinya tadi juga sudah dijelaskan satu persatu MA apa, MK apa, KY apa. Oke, kita lanjut nomor 11 ya Bapak Ibu ya. Kita jadi satu soal tapi membahas materi-materi yang lain juga. Oke, konstitusi yang baik harus mampu mengakomodasi perubahan dalam masyarakat. Bagaimana pentingnya menganalisis fleksibilitas UUD 1945 dalam konteks perubahan sosial dan politik untuk menjaga relevansi konstitusi. Nah, silakan nomor 11 Bapak Ibu.
Oke, sudah ada yang menjawab? Nomor 11 yang B, betul ya. Untuk memahami bagaimana fleksibilitas UUD 1945 memungkinkan adaptasi terhadap perubahan sosial dan politik sambil menjaga prinsip-prinsip dan konstitusi tetap utuh. Jadi berkaitan dengan nilai-nilai fleksibilitas dan juga berkaitan dengan bagaimana adaptasi dari UUD 1945 itu terkait dengan perubahan atau dinamika sosial dan juga dinamika politik sambil menjaga prinsip-prinsip dasar konstitusi itu tetap utuh gitu ya. Oke, kita lihat lagi nomor 12. Silakan Bapak Ibu. UUD 1945 sebagai landasan hukum dasar seringkali memerlukan interpretasi untuk diterapkan dalam konteks situasi kontemporer. Bagaimana pentingnya menganalisis proses interpretasi konstitusi, nah loh, dalam menjamin bahwa penerapan hukum tetap relevan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Silakan. Saya sambil bacain chat-chatnya nih ya, banyak pertanyaan soalnya. Ya, sudah banyak yang menjawab. Oh, ini ada pertanyaan yang mungkin bisa keluar begitu ya nanti di soal. Kamu mohon penjelasan yang mengenai gerasi abolisi dan amnesti. Mengenai siapa yang memutuskan dan siapa yang memberi saran. Oke, sebelum saya menjawab, ada yang bisa bantu jawab dulu? Gerasi abolisi dan amnesti itu pada dasarnya adalah potongan hukuman begitu ya, diskon lah ya, diskon hukuman yang diberikan oleh negara kepada terpidana. Nah, tentang siapa yang memutuskan dan siapa yang memberikan saran itu adalah kalau yang memutuskan itu adalah presiden begitu ya. Tetapi memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung dan juga DPR. Jadi pertimbangan itu diberikan oleh MA dan juga DPR. Dasar hukumnya apakah ada di mana? Ada di pasal 14 UUD 1945. Di situ dijelaskan kalau misalkan apa namanya? Presiden itu yang memberikan atau menetapkan pemberian gerasi abolisi dan amnesti, tetapi harus melalui pertimbangan yang diberikan oleh MA dan juga DPR. Begitu. Supaya apa? Supaya presiden tidak sewenang-wenang begitu. Tetap harus ada pengawasnya, salah satunya dari MA dan DPR gitu. Pasal 14 UUD 1945. Oke, Kak, jawabannya mudah ditebak apakah memang begini pilihan jawaban? Sebetulnya tidak ya Bapak Ibu ya. Ini eh, mungkin beruntung saja karena dapat tipe soal atau paket soal yang jawabannya bisa bisa dilihat begitu sekali lihat langsung ketebak gitu ya. Tapi nanti pas pelaksanaan memang ada yang dapat soal yang tipe seperti ini yang bisa langsung dilihat jawabannya. Ada juga yang dapat soal tadi yang dibilang pengerjaannya harus 3 menit Kak gitu. Cuman di sini rata-rata sih soalnya untuk yang analisisnya masih yang analisis belum apa namanya belum terlalu kompleks begitu Bapak Ibu. Gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Tadi nomor 12 ya terakhir ya. Nomor 11 atau 12? Tadi terakhir nomor 11 atau 12? Kayak saya yang lupa ya. 12 ya. Nah, jawabannya yang tepat tadi adalah yang A begitu ya Bapak Ibu ya. Untuk memahami bagaimana proses interpretasi UUD 1945 dapat menjamin relevansi penerapan hukum dengan prinsip-prinsip konstitusi dan kebutuhan masyarakat saat ini gitu. Jawabannya yang tepat, jawaban yang benar adalah yang A. Oke, nomor 13 nih.
Dalam UUD 1945, struktur kekuasaan dijelaskan dengan rinci untuk memastikan keseimbangan antara berbagai lembaga. Tadi ya, ada lembaga yudikatif, ada lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif. Bagaimana pentingnya mengevaluasi implementasi struktur kekuasaan ini dalam konteks perubahan sosial dan politik yang cepat untuk memastikan bahwa keseimbangan kekuasaan tetap terjaga. Silakan Bapak Ibu. Ya, sudah banyak yang menjawab. Jawabannya yang C. Oke, kita lihat ya. Ya, betul. Jawabannya yang C ya. Untuk memahami bagaimana implementasi struktur kekuasaan dalam UUD 1945 beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan efektivitas pemerintahan. Jadi ini kata kuncinya ada di soalnya di keseimbangan gitu ya. Oke, kita lihat nomor 14 nih. Pasal 23 BUUD 1945 mengatur lembaga-lembaga pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara. Siapa saja yang disebutkan di pasal 23B? Silakan Bapak Ibu. Itu dulu. Mengapa penting untuk menganalisis efektivitas lembaga pengawasan ini dalam konteks akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara? Silakan. Intinya harus ada checks and balances, betul ya. Jadi harus ada yang mengawasi karena eh kalau di kalau istilahnya itu power tends to corrupt atau istilahnya kekuasaan itu cenderung akan melakukan korupsi begitu. Kekuasaan itu cenderung akan korupsi begitu. Kalau misalkan tidak ada yang mengawasi. B ya, betul ya, tepat ya. Jawabannya adalah yang B. Untuk memahami bagaimana efektivitas lembaga pengawasan dalam pasal 23B memengaruhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Oke, ini sepertinya apa namanya untuk tipe-tipe soal yang eh seperti ini Bapak Ibu ya, ini masih tergolong mudah begitu. Coba kita tingkatkan ke soal yang berikutnya begitu ya. Nah, nomor 21 nih, silakan Bapak Ibu. Seorang pemimpin komunitas menemukan ini pokoknya sampai ke soal 20 pasti jawabannya lebih apa ya, lebih mudah dan bisa langsung kelihatan begitu. Kita langsung loncat ke soal nomor 21 saja. 21. Seorang pemimpin komunitas menemukan bahwa ada gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI di wilayahnya. Apa langkah yang paling tepat untuk dilakukan dalam menjaga keutuhan negara? Apakah yang B atau yang E? Soalnya jawabannya mirip-mirip tuh. Atau yang C, melaporkan gerakan tersebut kepada pihak pengamanan. Nomor 21. Oke, jawabannya tepat ya. Eh, Bapak Ibu sudah memilih jawaban yang tepat yang opsi B. Mengadakan dialog dengan anggota gerakan tersebut untuk mencari solusi damai. Nah, ini juga berkaitan dengan musyawarah lagi tadi Bapak Ibu. Dan tentunya karena ini adalah sebuah gerakan begitu ya. Jadi tidak mungkin bisa untuk dilawan secara langsung gitu. Jadi lebih baik untuk diadakan dialog terlebih dahulu gitu. Karena kalau misalkan diajak langsung untuk apa ya namanya istilahnya ya, diajak untuk langsung pergi, diajak untuk langsung diusir begitu istilahnya, itu tentunya akan menghasilkan keributan gitu. Oh, mending langsung dilaporin Mas marah itu mana. Ini pernah dilakukan JK terhadap GAM, Gerakan Aceh Merdeka, betul ya. Oke, seorang guru, lanjut nomor 23 ya. Seorang guru di sekolah menemukan bahwa ada siswa yang melakukan bullying terhadap teman-temannya dengan latar belakang suku dan agama yang berbeda. Apa yang seharusnya dilakukan oleh guru tersebut sebagai bentuk bela negara? Nah, ini tipe soal yang bela negara. Silakan, Bapak Ibu. Memberikan sanksi, melakukan mediasi, mengadakan program pendidikan,
Melaporkan kejadian tersebut, mengabaikan kejadian tersebut. Silakan. B atau C? Biasanya banyak yang terkecoh nih. Ada yang jawab B, ada yang jawab C. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C. 21 tadi apakah? 21 jawabannya yang B. Mengadakan dialog gitu ya. Nomor 22 tadi ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Oke. Nah, jawaban yang tepat kalau tipe soalnya seperti ini adalah yang C, Bapak Ibu, mengadakan program pendidikan tentang toleransi dan kebinekaan di kelas. Kenapa? Karena poinnya ada di sini. Ini yang harus kita highlight nih ya. Bullying terhadap, sorry, mana sih? Oke. Bullying terhadap teman-temannya dengan latar belakang suku dan agama yang berbeda. Artinya, kalau seperti ini, kasusnya bukan hanya terjadi antara satu orang dengan satu orang lainnya. Maaf, saya pakai mouse jadi agak jelek gambarnya. Bukan antara satu orang dengan satu orang lainnya, tidak seperti itu. Tetapi karena di sini kita lihat konteksnya di sini adalah teman-temannya, berarti sekelasnya begitu kan? Teman satu kelasnya tuh semuanya dibully berkaitan dengan latar belakang suku dan agama begitu. Jadi bukan hanya satu orang saja. Nah, kalau misalkan poinnya adalah seperti ini dan berkaitan dengan SARA begitu ya Bapak Ibu ya, itu harus dilakukan pendidikan, diberikan apa namanya nilai-nilai yang positif, nilai-nilai diajarkan nilai-nilai yang tidak mengutamakan SARA begitu. Jadi kalau berkaitan dengan apa namanya berkaitan dengan eh, SARA, berkaitan dengan apalagi ya latar belakang suku agama ya SARA lah ya intinya. Nah itu harus diberikan pendidikan bukan dilakukan mediasi begitu ya. Mediasi itu kalau misalkan antara satu orang dengan satu orang lainnya. Kalau misalkan satu orang dengan banyak orang dengan sekelompok orang lainnya itu tidak bisa dilakukan mediasi sulit gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, nomor 22 yang C. Ini saya tulis lagi deh. Oke, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, yang pendidikan. Lanjut, nomor 23. Seorang pejabat pemerintah di daerah menemukan bahwa ada kelompok masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Apa langkah pertama yang seharusnya dilakukan oleh pejabat tersebut? Ada A, mengirim pasukan keamanan, mengajak tokoh masyarakat, membiarkan kelompok tersebut berkembang, mengajukan permohonan bantuan, menyebarkan informasi yang menentang. Nah, buzzer nih yang E. Silakan Bapak Ibu. Oke, kali ini sudah kompak ya jawabannya ya, yang B ya. Betul. Mengajak tokoh masyarakat setempat untuk berdialog dan mencari solusi. Jadi kalau misalkan seperti ini jangan langsung disergap begitu, jangan langsung ditangkap, jangan langsung di anarkis, jangan langsung melakukan kegiatan yang anarkis begitu ya, tetapi harus dilakukan mediasi terlebih dahulu, dicari solusinya dengan tokoh atau pihak dari daerah tersebut gitu, tokoh masyarakat di daerah tersebut begitu ya. Jawabannya yang tepat adalah yang B ini. Saya bantu coret, saya bantu tulis juga di kolom chat. 23 B. Oke, 24. Kita lihat soalnya seperti apa. Ini ada baik coret. Oke. Dalam sebuah rapat komunitas ada usulan untuk mengubah nama jalan yang bersejarah dengan nama tokoh modern. Apa yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam mengambil keputusan ini? Silakan. Nah, Rizka Opa, Rizka, kalau pilihan kayak gini masih mudah katanya tes asli jawaban positif semua dan hampir
Benar semua. Nah, ini kita buktikan ya, ini nomor 24 tadi. Ada yang A, ada yang C gitu. Opsi yang paling tepat yang mana menurut Bapak Ibu? Karena ini mirip-mirip begitu ya maknanya, sama-sama positif begitu. Silakan Bapak Ibu, tentukan jawabannya. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab C nih, terpecah nih menjadi dua kubu ya. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A, Bapak Ibu. Menghormati sejarah dengan mempertahankan nama jalan tersebut. Jadi, kata kuncinya di sini adalah pada poin nih, nama jalan yang bersejarah ini. Gitu. Jadi, apa namanya? Karena salah satu bentuk bela negara itu adalah menghormati sejarah gitu ya. Meskipun memang kalau misalkan yang C mengadakan referendum, referendum itu buat Bapak Ibu yang belum tahu adalah pemungutan suara yang berkaitan dengan apa namanya suatu keputusan dalam politik, dalam bidang hukum. Nah, biasanya referendum tuh seperti itu. Cuman kalau misalkan di sini kita melihatnya dari kacamata bela negara. Nah, di sini ada nama jalan yang bersejarah. Misalkan kita ambil contoh Jalan Sudirman di Jakarta, begitu ya, Jalan Sudirman, jalan protokol, jalan utama. Misalkan di tahun 2045 nanti, begitu ya, 100 tahun Indonesia merdeka, apa namanya? Jalan Sudirman itu mau diganti misalkan jalan apa ya, tokoh yang sedang populer di tahun itu. Nah, itu kita harus melihat dari kacamata bela negara. Salah satu pengamalan bela negara itu adalah menghormati sejarah begitu ya, mengutamakan sejarah, nilai-nilai sejarah, apalagi tokoh pahlawan begitu. Saya kira lebih baik diutamakan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah. Nah, eh referendum ini sebetulnya tidak sama dengan musyawarah mufakat biasa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena biasanya referendum itu dilakukan kalau misalkan sudah mentok begitu. Kalau misalkan sudah apa ya, tidak ditemukan lagi opsi-opsi lain yang bisa ditempuh, jalan-jalan lain yang bisa ditempuh, opsi-opsi cara-cara lain yang bisa ditempuh. Biasanya dilakukan referendum dan biasanya referendum itu konotasinya negatif gitu Bapak Ibu. Nah, kayak Timor Leste, betul. Contoh dari salah satunya adalah Timor Leste. Timor Leste itu masyarakatnya disuruh memilih apakah ingin tetap dengan Indonesia atau memisahkan diri dari Indonesia dan kebanyakan dari mereka memilih untuk lepas atau memisahkan diri dari Indonesia. Nah, itu salah satu apa ya, salah satu contoh dari referendum yang terjadi yang pernah terjadi di negara kita begitu. Jadi konotasinya itu cukup negatif kalau misalkan berkaitan dengan referendum, berbeda dengan musyawarah mufakat yang memang menjadi dasar atau menjadi pegangan negara kita gitu. Gitu ya. Jadi em, referendum itu sedikit berbeda begitu ya untuk maknanya ketimbang musyawarah mufakat. Kalau yang E, Mas, mengusulkan nama jalan baru di lokasi yang berbeda untuk menghormati kedua tokoh. Sebetulnya bisa juga kalau misalkan opsi menghormati sejarah ini tidak ada begitu ya. Opsi A ini tidak ada begitu ya, Mas ya. Kalau misalkan untuk apa namanya menghormati kedua tokoh, kalau misalkan sudah disepakati melalui musyawarah mufakat, diusulkan nama jalan barunya ini, hasil musyawarah mufakatnya adalah untuk meletakkan nama tokoh yang baru ini di jalan lain. Nah, itu seperti itu bisa kalau misalkan tidak ada si menghormati sejarah ini. Tetapi kita harus lihat tadi di dari kacamata bela negara gitu. Seperti itu ya. Jadi lihat dari sudut pandang apa dulu gitu yang ingin ditanyakan di soal ini. Gitu. Jangan sampai terkecoh Bapak Ibu. Gitu. Nomor 25. Oke. Nah, ini 25 sampai 30 soalnya adalah bahasa Indo.
Aduh maaf. Bengek. Nomor 25 sampai nomor 30 ini berkaitan dengan soal bahasa Indonesia. Karena kemarin saya juga sempat lihat ada yang mengeluh begitu ya. Kok tiba-tiba ada bahasa Indonesia sih? Padahal saya nggak pernah belajar bahasa Indonesia. Begitu di TWK, kenapa tiba-tiba ada bahasa Indonesia? Padahal kalau Bapak Ibu tahu, salah satu unsur penyusun dari TWK itu adalah bahasa Indonesia. Selain tadi ya, bela negara, UUD 1945, Pancasila, terus apa tadi? Konstitusi, lembaga negara. Salah satu unsur penyusun di TWK itu adalah bahasa Indonesia juga. Nah, ini di bahasa Indonesia tuh biasanya lebih panjang-panjang lagi teksnya dan lebih banyak opsi yang tepat begitu. Coba kita lihat ya. Tadi ada yang nanya 24 apa tadi? Jawaban 24 yang A ya, menghormati yang sejarah gitu. Oke, kita lihat. Kak, jawabannya saya mau lingkari jawabannya, tapi kalau misalkan di layar ini dia nanti harus saya hapus. Kenapa? Karena nanti ini kan soalnya masih berjalan begitu ya. Nanti saya kasih itunya aja, kasih kunci jawabannya aja di akhir ya. Oke, kita lihat dulu nomor 25. Nah, kalau tipe soal bahasa Indonesia seperti ini, lihat dulu pertanyaannya, jangan langsung lihat ke teks karena percuma aja kalau nanti kita sudah lihat ke teks tapi ternyata pertanyaannya hanya sedikit yang berkaitan dengan teks. Kita lihat dulu di soalnya. Bacalah paragraf tersebut dan tentukan. Nah, kalimat transisi. Kita lihat di sini pertanyaannya adalah mana ya? Pensil tadi. Kalimat transisi yang paling tepat untuk menambahkan informasi berikutnya. Nah, barulah dibaca teksnya Bapak Ibu. Silakan. Bacanya dengan teknik skimming. Bacanya langsung sebaris-sebaris begitu ya, jangan per kata. Karena itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Teknologi modern telah mengubah cara kita berkomunikasi secara drastis. Oke, berarti gagasan utamanya adalah perubahan cara kita berkomunikasi karena adanya teknologi modern. Dengan adanya aplikasi pesan instan dan media sosial, kita dapat terhubung dengan orang lain dari berbagai belahan dunia hanya dengan beberapa klik. Hal ini mempermudah komunikasi, tetapi juga menghadirkan tantangan baru, seperti kebutuhan untuk mengelola informasi yang berlebihan. Selain itu, keamanan data menjadi perhatian utama yang harus diperhatikan oleh pengguna. Silakan. Ada opsi A, B, C, D, dan E. Oke, sudah ada yang jawab yang C? Silakan. Oke, udah ada lagi yang jawab yang D. Kita lihat lagi jawaban dari Bapak Ibu semuanya. Ada yang jawab C, ada yang jawab D. Oke, kita tunggu lagi jawabannya yang lain. C, 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 D, D, D. Oke, sip. Kita lihat opsinya ya, Bapak Ibu ya. Kita lingkari. Jawaban yang tepat itu adalah yang C. Oleh karena itu, nah, tapi kita lihat dulu opsi yang A. Di sisi lain, teknologi juga mempengaruhi aspek kehidupan lainnya seperti ke pendidikan dan kesehatan. Nggak nyambung ya, nggak nyambung blas. Kenapa? Karena ini di kalimat terakhirnya membicarakan tentang apa Bapak Ibu? Berbicara tentang keamanan data, berbicara tentang data security, berbicara tentang apa namanya privacy begitu ya. Makanya yang opsi A ini tidak nyambung begitu karena tiba-tiba dia membahas pendidikan dan kesehatan. Ini lebih apa namanya? Lebih berkaitan dengan pengaruh apa namanya? Pengaruh teknologi di bidang lain begitu. Di salah satunya di bidang pendidikan dan kesehatan. Tidak ya. Lihat nomor soal opsi yang B. Namun, teknologi tidak hanya mempengaruhi komunikasi, tetapi juga bidang lain dalam kehidupan sehari-hari. Sama saja yang A juga seperti itu. Jadi tidak nyambung ya. Karena ini kalimat terakhirnya membicarakan tentang keamanan data. Pastinya akan berbicara gak jauh-jauh dari eh, security, nggak jauh-jauh dari perlindungan data, nggak jauh-jauh dari keamanan, begitu. Kita lihat opsi yang D dulu. Meskipun teknologi membawa kemudahan,
kita harus tetap berhati-hati terhadap berhati-hati dalam penggunaannya. Jawaban ini belum tepat. Kenapa? Karena ini tadi ya kita lihat di kalimat terakhirnya. Kalimat terakhirnya membahas tentang keamanan data, tetapi di sini lebih apa namanya? Lebih berkaitan tentang kalimat penutup nih. Kalimat penutupnya berupa apa namanya? Kehati-hatian, kehati-hatian terkait dengan penggunaan teknologi begitu. Tetapi ini tidak nyambung begitu ya Bapak Ibu ya, tidak berkorelasi dengan kalimat yang sebelumnya. Selain itu keamanan data. Nah, kalau misalkan kita logikakan begitu, kita taruh opsi D ini ke dalam kalimat terakhir, di sini sudah ada selain itu di depannya, gitu. Selain itu, keamanan data berarti diperhatikan oleh pengguna. Meskipun teknologi membawa kemudahan, kita harus tetap berhati-hati dalam penggunaannya, bukan ya, gitu. Karena ini masih berkaitan tentang apa namanya risiko di dalam dunia maya, terus juga berkaitan dengan keamanan data, terus berkaitan juga dengan privasi seperti itu. Yang E juga teknologi modern merupakan salah satu alat yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Ini lebih nggak nyambung lagi, nggak masuk ke mana-mana gitu. Jadi opsi yang tepat untuk nomor 25 adalah yang C begitu ya. Oke, nomor 26. Nah, langsung lihat untuk pertanyaannya begitu ya. Langsung lihat soalnya. Jangan dibaca dulu apa namanya teksnya karena ini akan memakan cukup banyak waktu, jadi lihat dulu soalnya. Berdasarkan teks di atas, apa tantangan utama yang dihadapi aparat keamanan di era demokrasi? Nah, barulah Bapak Ibu silakan membaca teksnya. Dalam menjalankan tugasnya, anggota TNI Polri memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional sampai ke masyarakat ini. Silakan. Temukan informasi di dalam teks ini. Tantangan utama apa yang dihadapi aparat keamanan di dalam era demokrasi? Nah, kalau misalkan apa namanya kemampuan literasi Bapak Ibu nggak baik begitu ya, ini jawabannya betul semua nih untuk yang opsi A sampai E karena merupakan tantangan mereka nih dalam bertugas, eh, tantangan aparat keamanan dalam bertugas di era demokrasi gitu, menjaga keamanan dan ketertiban. Ya, menghadapi persepsi negatif pasti. Menjaga stabilitas nasional sudah tentu. Melakukan reformasi seharusnya memang seperti itu. Meningkatkan koordinasi antara TNI Polri juga memang tugas mereka. Nah, kita lihat dari teks ini mencerminkan jawaban yang mana begitu. Kayak ada yang jawab A, ada yang jawab C, ada yang jawab B. Nah, kita lihat, kita tunggu jawabannya dari Bapak Ibu semuanya. Sebetulnya kalau Bapak Ibu membaca dengan cermat itu ada di kalimat kedua. Sudah sangat tertuang jelas begitu ya. Oh, ada yang jawab B, ham poin utamanya. C dong. A, D. Oke. Nggak ada yang mau jawab E. Oke. Mungkin pertanyaannya saya ganti kali ya. Yang jawab A kenapa, yang jawab B kenapa, yang jawab C kenapa, yang jawab D kenapa gitu. Biar Bapak Ibu juga tahu nih kalau misalkan nanti salah, oh ternyata saya salah loh. Kenapa saya kepikiran itu gitu. Silakan. Yang jawab A kenapa, jawab B kenapa masing-masing opsi, silakan berikan argumennya kenapa. Mas Berhald. A ada di kalimat kedua kata Mas Ari. Oke. Pengen beda dari yang lain. Siap. Kalimat kedua sudah dijelaskan opsi A. A sudah dikasih tahu di teksnya Kak. Ancaman terhadap pelanggaran HAM oleh aparat. Yang A nyambung sama teks. Yang tadi banyak yang milih opsi B, C, D. Silakan yang mau berargumen gak apa-apa ini ya. Mumpung masih
latihan soal gitu ya. Justru dibanyak-banyakin latihan, dibanyak-banyakin salahnya tuh di latihan soal. Di pengerjaan ujiannya jadi jangan sampai salah gitu. C, kenapa tuh Mbak Beatrice Ladiarta? Tantangannya menyeimbangkan peran sebagai penjaga tanpa melanggar HAM. A, karena di kalimat kedua ada kata-kata tantangan jadi sesuai dengan pertanyaan. Oke. A, paket komplit. Iya ini yang jawabannya yang selain A, yang tadi B, C, D belum memberikan argumennya saya padahal saya penasaran gitu. Coba saya panggil siapa yang milih B. Mbak Sri Wahyuni, kenapa memilih B? Mbak Ani Fitri E, Mbak Ri C. Oke. A itu menjalankan tugas tapi harus tetap menjaga ketertiban sehingga tidak ada yang dilanggar sehingga tidak muncul persepsi buruk di mata masyarakat. E. Lah bubuk caps lock nyala terus. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A begitu ya Bapak Ibu ya. Menjaga keamanan dan ketertiban tanpa melanggar hak-hak warga negara terutama saat menangani demonstrasi unjuk rasa. Kenapa opsinya yang A? Kita lihat. Dalam menjalankan tugasnya, anggota TNI dan Polri, oke. Memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional. Oke, berarti gagasan utamanya atau kalimat utamanya adalah peranan TNI dan Polri itu sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional. Itu gagasan utamanya. Kalau nanti misalkan ditanyakan gagasan utama. Namun di era demokrasi saat ini mereka dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan peran sebagai penjaga keamanan tanpa melanggar hak-hak warga negara. Kita lihat di sini tantangan utamanya apa. Tapi kita lihat dulu kalimat selanjutnya. Selain itu, seringkali muncul persepsi bahwa aparat keamanan terlibat dalam pelanggaran HAM, terutama dalam menangani demonstrasi atau aksi unjuk rasa. Hal ini menuntut aparat keamanan untuk lebih bijaksana dalam menjalankan tugasnya, sehingga tetap dapat menjaga ketertiban tanpa menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat. Nah, tantangan utamanya di sini sudah tertera jelas, Bapak Ibu. Tantangan untuk menyeimbangkan peran sebagai penjaga keamanan tanpa melanggar hak-hak warga negara. Yang paling menggambarkan jawaban tersebut adalah opsi yang A, menjaga keamanan dan ketertiban tanpa melanggar hak-hak warga negara, terutama saat menangani demonstrasi atau unjuk rasa. Di sini ada di kalimat ketiga untuk yang di klausa yang terakhir ya, terutama dalam menangani demonstrasi atau aksi unjuk rasa begitu. Jadi, kalau misalkan opsi yang B, menghadapi persepsi negatif. Padahal mereka itu ya cuma muncul persepsinya aja begitu. Itu bukan menjadi sebuah tantangan, tetapi yang menjadi tantangan adalah bagaimana si TNI dan Polri ini harus menyeimbangkan antara aspek keamanan dan juga aspek HAM begitu. Jadi tantangan utamanya adalah yang itu gitu ya. Kalau yang C, menjaga stabilitas nasional di tengah meningkatnya aksi-aksi protes yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan nasional. Enggak gitu ya. Karena di sini peran yang sangat penting itu justru perannya begitu, bukan tantangannya. D, melakukan reformasi. Bukan, nggak nyambung. E, meningkatkan koordinasi TNI dan Polri lebih nggak nyambung. Gitu ya. Jadi opsi yang tepat adalah yang eh apa tadi yang A gitu ya. Untuk yang nomor 26. Oke, kita lanjut ke soal nomor 27. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perumusan yang panjang dan mendalam oleh para pendiri bangsa. Kita lihat soalnya. Berdasarkan paragraf di atas, apa yang dimaksud dengan tantangan terbesar dalam mempertahankan Pancasila di tengah perubahan zaman? Silakan, Bapak Ibu. Opsi A, B, C, D, atau E. Saya izin minum sebentar.
Nah, kita lihat di teksnya. Tantangan terbesar ada di kalimat terakhir, namun salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana Pancasila dapat tetap relevan di tengah perubahan zaman tanpa kehilangan esensi yang terkandung dalam setiap silanya. Ini sudah jelas ya, ketimbang yang tadi ini lebih mudah begitu. Apa yang dimaksud dengan tantangan terbesar? Nah, ini di di kalimat terakhir tadi dijelaskan. Tantangan terbesarnya adalah Pancasila itu bagaimana caranya biar tetap relevan dengan perubahan zaman tanpa harus kehilangan esensi yang terkandung dalam setiap silanya. Jadi jawabannya sudah jelas, opsi yang C begitu ya. Menjaga nilai Pancasila itu agar tetap relevan tanpa menghilangkan makna silanya. Opsinya yang C, 27. Oke, lanjut ke nomor 28. Bacalah kutipan berikut ini. Berhasilan dalam suatu proyek seringkali bergantung pada komunikasi yang efektif dalam antara anggota tim. Apa yang dapat disimpulkan dari kutipan tersebut? Nah, ini berkaitan juga sama materi TIU gitu ya untuk menarik kesimpulan. Biasanya kan ada logika satu, logika dua, ditarik kesimpulan antara keduanya apa yang bisa ditarik kesimpulan gitu. Silakan. Ini juga sepertinya mudah ya Bapak Ibu ya soalnya ya. Jawabannya juga sudah betul semua. Untuk nomor 28 adalah yang C. Komunikasi efektif adalah kunci keberhasilan proyek dalam tim. Karena ini opsi yang lain juga tidak nyambung begitu ya, tidak menggambarkan apa namanya selain opsi C itu opsi A, B, D dan E ya tidak menggambarkan apa yang dimaksud di dalam kutipan tersebut gitu. Jadi jawabannya yang C. Perhatikan kalimat berikut ini nomor 29. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali dihadapkan pada pilihan yang sulit dan cara kita menghadapi pilihan tersebut mencerminkan karakter kita. Apa implikasi dari pernyataan di atas? Oke, implikasi apa artinya implikasi ayo? Ini 29 ya, ini nomor 29. Implikasi, apa implikasinya ayo? Oke, oke jawabannya sudah tepat ya. Rata-rata menjawab yang B betul. Jadi implikasi itu adalah impact atau eh apa namanya sebab penyebab akibat dari eh, si pernyataan ini apa gitu kan. Jadi dalam kalimat ini dinyatakan bahwa kita itu sering dihadapi dengan pilihan yang sulit dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cara kita menghadapi pilihan tersebut mencerminkan karakter kita gitu. Jadi karakter kita itu akan tergambarkan dari cara kita menghadapi pilihan-pilihan sulit tersebut begitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Karakter seseorang terbentuk dari bagaimana dia menghadapi pilihan sulit. Ini soal terakhir nomor 30. Silakan Bapak Ibu. Penggunaan teknologi informasi dalam dunia pendidikan dapat mempercepat proses belajar mengajar, namun juga memerlukan pengelolaan yang bijak. Oke, ini juga seperti soalnya mudah ya, sekali lihat bisa langsung ketahuan gitu jawabannya. Oke, ada yang menjawab A, ada yang menjawab C. Jangan terkecoh Bapak Ibu. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab C.
Oke, oke. Kita masih menunggu jawabannya. Ada yang menjawab A, ada yang jawab C. Oke, langsung saja kita bahas. Untuk soal terakhir ini, jawaban yang tepat adalah yang apa, Bapak Ibu? Jawabannya yang C. Pengelolaan yang tidak bijak dapat menimbulkan masalah baru dalam pendidikan. Yang menjawab A mungkin terkecoh dengan ini ya. eh, Penggunaan teknologi informasi dalam dunia pendidikan dapat mempercepat proses belajar mengajar. Nah, di sini yang mempercepat proses belajar mengajar itu adalah penggunaan teknologi informasi, gitu. Jadi kalau misalkan apa namanya tidak dikelola dengan baik, apa namanya si penggunaan teknologi informasi itu bukan artinya si dunia pendidikan itu akan memperlambat proses belajar mengajar, bukan seperti itu, tetapi lebih kepada akan menimbulkan masalah baru kalau misalkan si pengelolaannya itu tidak dilakukan dengan bijak begitu. Karena yang berkaitan dengan percepatan proses belajar mengajar itu adalah penggunaan teknologi informasi, tetapi pengelolaannya itu berbeda lagi poinnya seperti itu. Yang susah itu ketika kita harus pilih jawaban yang paling tepat di antara opsi yang tepat. Betul. Nah, ini tipe-tipe soal yang masih bisa dibilang bisa mudah begitu ya Bapak Ibu ya. Dari soal nomor 1 sampai 30 tadi masih belum terlalu susah. Nah, tadi kan sudah diberikan untuk kode tryout begitu ya dari Studenia. Bapak Ibu bisa melaksanakan tryout sendiri, uji coba sendiri, berarti soal-soalnya sendiri. Itu lebih banyak lagi tipe-tipe soal yang semua opsinya tuh betul begitu ya. Iya kurang hot Kak, betul. Jadi di apa namanya soal-soal tryout yang tadi sudah diberikan kodenya oleh Mas Ega tadi itu lebih banyak lagi jenis-jenis soalnya itu. Lebih apa namanya lebih tertantang lah untuk mengerjakannya. Kodenya apa ya Kak? Nanti Mas Ega, nanti saya kasih Mas Ega buat promosi lagi Mas, silakan. Tips dan triknya Kak buat soal yang panjang-panjang gimana biar cepet nalarnya. Nah, untuk mulai dari soal yang itu dulu ya, yang berkaitan sama apa namanya Pancasila. Tadi kalau misalkan dari saya, hafalkan butir-butir Pancasila begitu. Butir-butir Pancasila itu ya nggak terlalu banyak kok, cuman memang harus dihafalkan setiap sila-silanya begitu ya. Setiap sila-sila tersebut itu sudah pakem dan tidak bisa berubah-ubah lagi, sudah tidak bisa apa namanya pengamalan butir Pancasila di sila satu tidak mungkin akan masuk ke sila ketiga atau sebaliknya gitu. Jadi itu sudah pakem. Baik di sila 1, 2, 3, 4 sampai 5. Itu sudah pakem. Intinya hafalkan dulu untuk yang apa namanya? Hafalkan dulu untuk apa tadi? Butir-butir Pancasila karena itu saling sangat membantu Bapak Ibu untuk mengerjakan soal-soal yang tipe Pancasila, apalagi yang penalaran analisis itu sangat membantu supaya Bapak Ibu tidak tertukar-tukar. Aduh, yang ini sila keberapa ya, yang ini sila keberapa ya, begitu. Kalau misalkan tipe-tipe soal yang berkaitan dengan apalagi tadi ya bahasa Indonesia begitu ya. Soalnya panjang-panjang Kak, teksnya panjang-panjang. Itu biasanya bisa Bapak Ibu apa namanya membaca dengan teknologi teknik skimming. Membacanya itu langsung per baris begitu, jangan per kata. Karena kalau per kata itu nanti Bapak Ibu cenderung tidak fokus, jadi akan mengulang dari di kalimat awal bahkan di kata awalnya begitu. Nah, yang paling terpenting adalah Bapak Ibu itu harus terbiasa untuk mengerjakan soal terus diberi waktu. Jadi jangan seperti ini mengerjakan soalnya itu ya latihan soal seperti biasa, tetapi memang Bapak Ibu itu harus dibuat seperti simulasi pada ujian yang sesungguhnya begitu. Jadi memang sudah harus diwaktui misalkan waktunya tadi berapa 110 menit begitu ya untuk SKD semuanya. Nah, itu Bapak Ibu luangkan waktu selama besok kan masih hari Minggu begitu ya. Masih bisa ada waktu untuk mengerjakan soal-soalnya. Jadi 110 menit itu Bapak Ibu luangkan waktu fokus untuk mengerjakan soal-soal SKD semuanya begitu. Jangan ada gangguan misalkan
buat yang sudah berkeluarga gitu ya Bapak Ibu ya, yang apa namanya udah berumah tangga itu bilanglah dulu sama pasangannya. Sayang, aku mau fokus dulu nih tryout biar bisa lolos tes CPNS begitu. Jadi fokus dulu selama waktu yang ditentukan gitu. Kalau yang jomblo ya pupuk diri sendiri aja lah ya. Nah, iya, terima kasih Mbak Veronica sudah dirangkum apa yang saya eh, itu ya berikan saran gitu. Terus apa lagi ya? SKD di TWK tuh sebetulnya yaitu tadi sih penalaran yang Pancasila itu kebanyakan masih banyak yang tertukar antara sila ini atau sila ini atau sila yang lainnya begitu. Tadi kayak ya, contohnya tuh ada pertanyaan nih. Kalau melanggar aturan lalu lintas masuk pelanggaran sila keberapa, Kak? Nah, coba Bapak Ibu silakan. Aturan lalu lintas itu di sila keberapa? Sila kelima. Oke. Ada yang sila ketiga, ada yang kamu membedakan adil sila kedua, sila kelima itu bagaimana? Sila kelima karena berhubungan dengan negara. Oke, kita lihat sudah ada yang jawab lagi. Sila kedua, sila kelima. Oke, oke. Jawabannya, oke. Jawabannya adalah yang sila kelima ya Bapak Ibu ya, berkaitan dengan sila kelima. Kita lihat nih di butir-butir Pancasila. Nah, 45 butir pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ini ada langsung dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Jadi dari Kemhan ya langsung itu memberikan 45 butir pedoman penghayatan Pancasila begitu ya. Nah, ini semuanya sudah itu ya sudah betul-betul dijelaskan untuk implementasi apa namanya? Apa saja sila-silanya gitu. Kalau misalkan yang tadi berkaitan sama apa namanya aturan lalu lintas itu masuk ke keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di sila kelima. Dia apa namanya eh masuk ke dalam ranah yang nomor tiga nih, butir-butir Pancasila ketiga di sila kelima. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kewajiban kita adalah tentunya untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada di lalu lintas. Apa namanya membawa SIM, membawa STNK, memakai helm seperti itu. Itu adalah kewajiban kita gitu. Jadi masuknya ke yang sila kelima gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Ini kalau misalkan coba saya kirim sebentar ya sebelum saya kembalikan ke Mas Ega. Nih, kalau Bapak Ibu belum mengetahui terkait dengan apa namanya butir-butir Pancasila bisa diakses melalui tautan ini atau web ini. Nih, ini langsung resmi dari Kemhan begitu ya. Nih, saya kirimkan di kolom chat. Nah, di situ. Bapak Ibu bisa melihat di situ untuk 45 butir Pancasilanya gitu ya. Itu bisa apa namanya bisa dihafalkan mulai dari malam ini atau besok begitu ya. Ada 45 butir. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya yang sudah antusias dalam menjawab soal-soal latihan pada malam hari ini. Mungkin soalnya
belum se apa namanya semengerikan yang dibayangkan begitu ya. Tetapi nanti di soal-soal tryout yang Bapak Ibu kerjakan itu lebih mantap lagi untuk tingkat kesulitannya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Ega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arya ya. Nah, itu tadi Bapak Ibu sekalian ya, alhamdulillah tidak kerasa kurang lebih kita sudah berlangsung 2 jam ya Bapak Ibu sekalian ya dalam tadi menjelaskan dan mempelajari materi TWK di sini nih. Gimana? Sudah kebayang Bapak Ibu? Pastinya udah kebayang ya. Jadi memang TWK ini ya, jadi sebenarnya memang ini mungkin sedikit informasi aja memang Bapak Ibu sekalian ya. TWK ini field report ya. Field report tahun ini TWK itu sedikit yang tembus skornya itu di atas 120 ya. 110 itu dikit banget. Dikit banget. Maka memang jenis soalnya yang digunakan itu adalah penerapan ya, yang artinya tidak direct sesimpel kayak untuk ini tuh gimana? Nggak kayak gitu. Jadi memang ada klisenya memang seperti itu sih untuk yang tahun ini ya. Cuman ya itu tadi yang sudah jelas oleh Mas Arya itu sudah mewakili alhamdulillah keseluruhan dari TWK di besok ya. Bismillah ya. Amin amin amin. Bismillah. 150 TWK, weh, amin amin amin. 150 auto GG ya. Kalau TWK bisa 150 berarti TKP lebih lebih tinggi lagi harusnya ya, kayak gitu. Oke, seperti biasa saya matikan dulu lebih dahulu